박민환을 유혹해야 해요. 정수민이랑 헤어지면 안 돼? 지원아. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Marry My Husband episode 14. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Ji-hyuk sudah dibolehkan pulang, namun tangannya masih terluka. Ji-won pun dengan setia terus menjaga dan memperhatikan Ji-hyuk. Ji-won mengatakan pada Ji-hyuk jika nasibnya seperti berpindah pada Bu Yang. Suaminya diketahui telah berselingkuh. Ji-won harus melindungi Bu Yang, jadi meminta Ji-hyuk untuk tetap di sampingnya. Ji-won juga meminta maaf karena sudah marah dan tak mempercayai Ji-hyuk. Pak Lee kesal dengan tindakan Ji-hyuk yang gegabah dan sembrono. Ia marah-marah pada Ji-hyuk karena ia masih belum yakin Pak Lee ada di pihaknya. Namun kini Ji-hyuk menyesali perbuatannya, bahkan memanggil Pak Lee dengan sebutan kakak dan merangkul Pak Lee. Pak Lee lalu melaporkan jika kini keberadaan ayah Sumin dan ibu Ji-won masih belum diketahui. Dan kini adalah pertarungan siapa cepat dia dapat. Karena Oh Yura juga pasti mencari keduanya. Ji-hyuk manja-manjaan pada Ji-won dengan sengaja ia pura-pura masih sakit agar Ji-won bisa menyuapinya dan selalu berada di sampingnya. Ji-hyuk juga meminta Ji-won untuk menginap. Keduanya sudah seperti pasangan yang baru menikah, tak bisa berjauhan. Ji-won dengan gemasnya akhirnya mengetahui jika Ji-hyuk sudah berbohong tentang lengannya yang masih sakit. Bu Yang akhirnya masuk kantor kembali. Orang-orang kantor begitu khawatir padanya. Sebelum Bu Yang datang, Ji-won sedang diceramahi oleh si mantan manajer karena Ji-won terlalu banyak mengambil cuti. Tapi Ji-won menghiraukan pria itu. Kini Yura sudah mengetahui keberadaan para orang tua yang tak tahu diri, meminta mereka untuk kabur ke Shanghai saja. Ternyata kedua orang tua itu kabur karena tak percaya pada putrinya sendiri, yaitu Jong Sumin. Min-hwan segera menelpon Yura karena ia melihat Ji-won di kantor dan bersikap seolah tak terjadi apapun. Yura pun meminta Min-hwan untuk bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Bu Yang diam-diam mengambil CCTV yang ada di mobil suaminya. Dan sesampainya di kantor, ia menceritakannya pada Ji-won dan Hae-yeon. Ia berniat melapor polisi dan akan menggerebek suami beserta selengkiannya itu. Karena Ji-won merasa khawatir, akhirnya ia ikut dalam penggerebekan itu. Dan akhirnya penggerebekan terjadi, polisi diikut sertakan. Namun ternyata misi gagal karena keduanya berkelit. Jika si pelakor hanya membawakan lauk karena tahu jika Bu Yang sedang di rumah sakit. Sedangkan Ji-won terus mengingat kejadian kala peristiwa naas yang terjadi padanya. Kejadiannya begitu sama persis. Dari sepatu merah sang pelakor, permen warna-warni, juga meja dari kaca. Ji-won segera menghancurkan meja kaca itu dan mengancam si suami tak berguna untuk tak macam-macam dengan Bu Yang. Melihat si suami yang masih tak mau mengakui perbuatannya, Bu Yang pun akhirnya berteriak histeris, mengatakan jika ia sudah tahu semua perbuatan suaminya itu. Bu Yang sempat didorong oleh suaminya. Beruntung Ji-won sudah menghancurkan meja kaca. Kondisi Bu Yang untungnya tak apa-apa. Namun kini Ji-won dilaporkan ke polisi. Jadilah Ji-hyuk datang menyelamatkannya lagi. Dengan khawatir, Ji-won meminta Bu Yang untuk tak menemui suaminya seorang diri lagi. Bu Yang merasakan keanehan karena Ji-won selalu bersikap janggal dan terlalu mengkhawatirkannya. Namun Ji-won meminta untuk kali ini menurutinya saja. Dan Pak Lee kini akan menjadi pengacara Bu Yang. Min-hwan ini benar-benar. Dia asik-asikan main tinju di tempat Yura, padahal Sumin terus menelponnya. Dan gebleknya lagi, kontak Sumin masih dinamai dengan Sumin teman Ji-won. Ji-won Ji-hyuk kini membahas kenapa nasibnya malah berpindah pada Bu Yang. Hingga akhirnya Ji-won pun tahu harus melakukan apa, yaitu dia harus menggoda kembali Pak Min-hwan. Hingga akhirnya berselengki dan membuat Min-hwan rela untuk mencelakai istrinya sendiri, yaitu Jong Sumin. Dan akhirnya misi dimulai. Ji-won dengan sengaja membeli sepatu merah dan mulai menggoda Min-hwan di kantor, hingga mengajaknya untuk minum bersama. Ji-won mulai bercerita jika dirinya dan Ji-hyuk sudah putus karena Ji-hyuk marah. Ji-won lebih memilih uang yang diberikan oleh kakek Ji-hyuk dibandingkan dirinya.
Minhwan pun ternganga dengan aset yang Jiwon kini miliki. Jiwon terus mencoba menggoda Minhwan dan meyakinkannya jika dirinya benar-benar sudah putus dengan Ji-hyuk. Jiwon berpura-pura jika Ji-hyuk bahkan memintanya untuk keluar dari perusahaan. Jiwon juga menjelekkan Sumin jika Sumin telah meminta ayahnya sendiri untuk mencelakai Jiwon. Hingga akhirnya Jiwon terang-terangan meminta Minhwan untuk meninggalkan Sumin karena Sumin memiliki perangai yang buruk. Sedang pikiran berkecamuk di benaknya Minhwan. Ia masih menelaah semua perkataan Jiwon hingga akhirnya ia berkesimpulan jika ia tak boleh menghilangkan nyawa Jiwon. Lebih baik menggodanya lagi saja. Maka dengan itu, uang Jiwon akan seutuhnya menjadi milik dirinya tanpa harus membagi dengan orang lain. Jiwon mengakhiri pertemuan keduanya dengan sebuah pelukan untuk Minhwan. Sedangkan Sumin menemui si mantan manajer. Entah apa yang ada di pikiran Sumin, ia malah menggoda mantan manajer itu. Sumin diminta untuk waspada karena Jiwon Minhwan sering bertemu di kantor. Ditambah mereka telah berpacaran selama 7 tahun. Itu pasti sulit untuk dilupakan begitu saja. Dan ternyata Sumin kepikiran juga. Di rumah ia menjadi penuh kecemasan, takut Minhwan diambil kembali oleh Jiwon. Ternyata Ji-hyuk membutuhkan pertemuan Jiwon dengan Minhwan. Dengan tanpa basa-basi, begitu sampai di rumah, Minhwan meminta cerai pada Sumin. Sumin pun hanya mencelos. Sedangkan dengan tiba-tiba, resto tempat Baek Eun-ho bekerja, pemiliknya telah memutuskan untuk menutup resto. Tak lama, Oh Hyura keluar dari resto. Ia lalu menawari Eun-ho bekerja untuk dirinya. Maka Yura akan membayarnya 2 kali lipat. Eun-ho yang frustasi mengajak Hyeon untuk bertemu. Kini Eun-ho seorang pengangguran. Namun tiba-tiba saja Hyeon malah kegirangan heboh sendiri. Dan Hyeon membawa Eun-ho ke hadapan Jiwon. Eun-ho kini akan bekerja sama dengan perusahaan UNK sebagai seorang chef. Eun-ho secara diam-diam mengatakan pada Jiwon jika seorang wanita telah memberi resto dan menawarinya pekerjaan. Namun wanita itu tak mengatakan apa yang harus Eun-ho lakukan. Jiwon pun segera melapor semua itu pada Ji-hyuk. Oh Hyura memang tak waras. Ia berniat untuk menghilangkan nyawa ayah Sumin dan ibu Jiwon yang tak tahu diri itu. Ia mengatakan daripada harus menampung mereka di Tiongkok, maka lebih baik menghilangkan nyawa keduanya saja. Ji-hyuk tahu apa yang sedang Yura rencanakan. Diam-diam Ji-hyuk bertemu dengan asisten pribadi Yura. Ia memberikan 2 pilihan, yaitu jatuh bersama Oh Hyura atau berada di pihaknya. Minhwan menjadi penuh amarah karena awalnya dia berniat menggoda Jiwon. Genit pada Jiwon, ia mengajak untuk bertemu makan malam romantis. Jiwon awalnya ramah padanya, namun tiba-tiba menolaknya dengan keras. Ternyata Jiwon kini sudah mengetahui kabar dari Ji-hyuk jika Minhwan sebenarnya sudah mempunyai selengkian, yaitu Oh Hyura. Maka dari itu Ji-hyuk sudah memberikan sepatu merah edisi terbatas, juga kaleng permen warna-warni pada Oh Hyura. Ji-hyuk ternyata berhasil membuat asisten Yura berada di pihaknya. Yura benar-benar titisan wanita dakjal. Dengan begitu mudah ia melenyapkan para orang tua itu, membuat mereka seolah-olah telah melakukan penghilangan nyawa sendiri. Jiwon sedang bekerja lembur. Ia seorang diri di kantor. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon iseng, membuat Jiwon ketakutan dan lampu tiba-tiba saja mati. Ternyata Minhwan mendatangi Jiwon. Jiwon segera bersembunyi dari Minhwan. Minhwan di sini terlihat begitu menakutkan. Ia tak terima sudah dipermainkan oleh Jiwon. Dan persembunyian Jiwon pun diketahui Minhwan. Kejar-kejaran pun terjadi dengan Minhwan. Dan Minhwan dengan gelap mata mencekik leher Jiwon. Minhwan begitu penuh tekad untuk melenyapkan Jiwon hingga Jiwon pun terkulai lemas tak berdaya. Beruntung Ji-hyuk segera datang. Ia menendang tubuh Minhwan untuk menjauhi Jiwon. Namun Jiwon sudah terkulai tak sadarkan diri. Dan episode 14 pun berakhir di sini.